Hey, gue Yoga, selamat datang di channel Dedu TV. Yo, kembali lagi teman-teman, kembali lagi di channel Dedu TV. Ya, jadi hari ini gue akan kembali lagi membahas technical analysis Bitcoin ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja. Oke, jadi di sini gua sudah buka TradingView seperti biasa ya, aplikasi yang sering kita gunakan untuk analisa market. Nah, kemudian di sini sebelum gua lihat chartnya dari si Bitcoin ya. Sebelum gua lihat chartnya dari si Bitcoin, kita terlebih dahulu harus lihat dulu yang namanya Fear and Greed Index. Nah, jadi Fear and Greed Index ini adalah semacam statistik ya. Ya, jenisnya juga statistik yang kita gunakan untuk mengetahui keadaan market kripto pada saat ini ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini market kripto saat ini sedang berada di posisi fear ya. Jadi banyak orang yang takut masuk ke, atau banyak trader yang takut masuk ke market pada saat ini ya. Oke, yang untuk sekarang itu fear ya. Kemudian kemarin juga fear. Last weeknya extreme fear ya, 23. Oke, jadi sudah mulai mengalami kenaikan ya dari 23 menjadi 28. Nah, apakah waktu ini waktu yang tepat untuk melakukan serok? Jawabannya adalah tepat. Kenapa? Nah, gue pernah baca di salah satu quotes dari mbah kita semua ya, yang disebut namanya Warren Buffett ya. Jadi dia bilang, belilah saat orang-orang takut untuk membeli, juallah saat orang-orang mulai banyak yang ingin membeli ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalian bisa searching quotes-nya, banyak sekali. Oke, nah, jadi untuk market ya sudah fear, bagus sekali untuk diserok sebenarnya ya. Tapi kita harus mengacu juga pada yang namanya technical analysis juga ya. Oke, di sini gua sudah buka chart untuk Bitcoin ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, nah sebelumnya gua sudah menggambar sebelumnya ya. Jadi gua sudah gambar untuk chartnya ini di 4 hour ya. Jadi kita mungkin bisa lihat juga di time frame weekly dulu ya. Oke, jadi di time frame weekly kita lihat dulu di sini. Oke, nah di sini sudah kebentuk yang namanya double bottom ya. Oke, di sini gua hilangin dulu garisnya. Double bottom. Oke, di sini sudah kebentuk yang namanya, belum double bottom banget sih, cuman di sini kalau kita lihat tarik dari garis trend line-nya itu sudah menyentuh garisnya ya. Jadi langsung mengalami lompatan yang sangat tinggi. Nah, jadi kurang lebih nanti dia akan melakukan akumulasi dulu di bawah sini ya. Jadi di sini gua sudah gambar untuk supportnya, support areanya. Kalau kita lihat secara monthly, nah itu gua sudah gambar garis supportnya ada di sini ya. Pas banget mantulnya di sini ya. Nah, jadi kita akan lihat minggu ini apakah Bitcoin itu bisa rebound kembali menuju ATH-nya yang baru ya. Di sini kita sebenarnya sudah double top ya. Oke, di sini kita sudah double top sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan rally ya. Jadi di sini kalau kita analisa menggunakan yang namanya Elliott Wave Theory ya. Jadi di sini kita ada Elliott Wave Theory. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dia sudah naik dulu. Ya, Elliott Wave Theory itu ada 5 wave ya. Jadi ada 5 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama koreksi dulu, habis itu gelombang ketiga ya.
kemudian gelombang keempat, kemudian gelombang kelima. Nah, jadi di sini biasanya setelah gelombang kelima itu biasanya ada koreksi dulu. Setelah koreksi dia akan mulai dari gelombang satu lagi. Nah, mudah-mudahan Bitcoin sudah menuntaskan utangnya ya ke gelombang kelima ini. Dia koreksi dulu, habis itu dia harusnya kembali rally lagi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita lihat chartnya dari Bitcoin. Nah, ini sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja ya, kapan market akan reversal. Jadi kalau kita lihat di sini saat ini harga sudah di harga 38.600.000 ya. Jadi di sini tanggal 2 Februari. Nah, kita akan lihat minggu ini ya, maksimal minggu ini penentuannya apakah dia akan reversal ataukah dia masih perlu akumulasi. Tapi gua positif Bitcoin masih tetap bullish ya. Jadi belum crash, tenang aja. Kemudian kurang lebih itu untuk Bitcoin ya. Jadi dia masih masuk fase akumulasi ya, masih diserok-serok oleh wheels. Jadi kita tunggu saja. Nah, kemudian di sini gua kemarin sempat analisa beberapa koin yang cukup menarik, yaitu adalah Sushi ya. Nah, Sushi ini sangat menarik. Nah, kenapa gua bilang menarik? Karena Sushi ini sudah sangat oversold. Kalau kita lihat dari KDJ itu sudah di bawah level 23. Nah, bawah level 20 ya, sudah oversold sekali. Jadi di time frame weekly. Nah, sedangkan di time frame monthly-nya juga sama ya, sudah sangat oversold. Nah, kalau kita lihat dari RSI juga dia kita lihat di time frame weekly juga sudah oversold ya, masuk area oversold. Dan daily juga sudah mulai sedikit rebound, cuman belum mampu menembus garis ini ya, garis trendline yang gue buat ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat dia masih downtrend. Nah, sini gua buat garis, dia masih masuk ke fase downtrend. Nah, mudah-mudahan minggu ini dia berhasil naik ya, bisa break ya, at least dia masuk ke harga $5 lagi ya. Nah, kalau dia sampai naik ke $5, kalau teman-teman mau mengambil risiko ya untuk entry di sini, kalau masuk ke $5 saja itu sudah profit sekitar 12%. Nah, lumayan ya. Nah, cuman di sini kita belum berani menjamin kalau dia bakal naik ya, karena di sini dia masih mencoba menembus resisten dari si trendline downtrend ini ya. Nah, di sini dia juga sedang mencoba menembus Fibo 0. Mudah-mudahan dia bisa untuk break. Tapi kalau di sini teman-teman mau coba untuk berspekulasi ya, mau coba masuk ke market si Sushi ini, Sushi Swap ya. Jadi di sini merupakan area yang sangat bagus untuk membeli karena areanya sudah oversold. Even kalau dia pun menuju atau breakdown lagi, itu palingan akan rugi sebesar 15-16% lah. Nah, jadi kalau teman-teman berani untuk mengambil risiko, silahkan. Andainya kalau dia balik lagi bisa sampai ke 7-8 $. Teman-teman kalau entry di sini itu sudah profit sekitar 100% ya. Kalau teman-teman punya 10 juta aja, itu sudah jadi 20 juta uangnya ya. Oke, jadi itu untuk Sushi ini sangat menarik ya karena dia sudah oversold sekali. Kemudian, nah di sini ada TVK juga. TVK juga sudah mulai rebound. Nah, di sini kita lihat KDJ juga sudah mulai menyilang. Kalau di time frame weekly-nya
dan daily-nya juga dia masih fase akumulasi. Dia paling tidak target jangka pendeknya adalah sampai di resisten ini. Kurang lebih kalau teman-teman entry sekarang kurang lebih itu profitnya sekitar 23%. Ya lumayan sekali itu ya. Ya mudah-mudahan ada keajaiban juga dari si TVK ini ya. TVK ini koin bagus sebenarnya. Jadi TVK ini digadang-gadang merupakan metaverse yang dimaksud oleh si Mark Zuckerberg ya. Jadi bagus sekali dia sudah masuk ke pola segitiga yang gua buat ini. Ya mudah-mudahan dia tembus ya. INJ juga menarik. Nah, INJ udah di posisi support ini ya. Jadi ini juga mantep banget, ini sudah double bottom di time frame daily. Kalau kita lihat dari sisi time frame weekly juga sama ya. Dia sudah di area supportnya yang paling kuat ya. Jadi sekitar $4. Nah, di sini juga sudah masuk fase akumulasi ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa melakukan buy di sini. Kalaupun dia akan turun, gua rasa nggak akan terlalu jauh ya, karena di sini dia sudah menyentuh garis yang udah gua buat. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kurang lebih nanti kalau teman-teman mau entry di sini juga nanti kurang lebih profitnya sekitar 40% ya. Jadi targetnya di $5 ya dari si INJ ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman mau berani untuk entry INJ ini bagus banget ya, karena dia sudah di pattern yang namanya double bot. Nah, di sini sudah double bot. Mudah-mudahan dia akan reversal ya. Karena di sini sudah terlihat sekali di harga ini. Ini sudah di reject ya. Sudah di reject ya nih. Sudah di reject oleh Wheels ya, sudah diserok. Mudah-mudahan ini merupakan minggu terakhir untuk kripto itu koreksi ya. Oke, jadi kurang lebih itu ada beberapa rekomendasi koin yang sudah gua analisa semingguan ini ya. Jadi ada Sushi, TVK, dan INJ. Nah, area entry-nya itu kalau INJ itu sekitar di $4 ya, $4 atau $3 ya, $4.14. Kemudian kalau TVK itu area entry-nya sebenarnya sini juga sudah masuk area entry di 0,13. Kemudian Sushi itu di sini juga area entry di 4,145 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update untuk market pada hari ini. Kalau misalnya teman-teman berani untuk entry itu bagus sekali, karena cara Fear and Greed Index itu sudah menyentuh Fear ya, sudah Fear. Jadi area yang bagus sekali untuk melakukan serok. Oke, jadi untuk video kali ini itu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe di channel Dedu TV. Jangan lupa untuk klik lonceng agar mendapatkan notifikasi dari Dedu TV. Klik subscribe, kemudian tetap komen ya apabila teman-teman ingin gua merekomendasikan atau mungkin mencoba analisa koin kesayangan teman-teman ya, yang mungkin teman-teman masih hold sampai sekarang. Mungkin bisa di komen nanti di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share ke seluruh dunia agar dunia tahu bahwa Dedu TV sekarang main kripto. Oke, itu dulu video dari gua. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Gua Yoga, gua pamit. Salam Dedu Mancep.